Nah, ini adalah rumus dari simple past tense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Nina Nadifa. Today, we're gonna be talking about simple past tense. We're gonna talk about how to make simple past tense statements in English. This is one of the most exciting and important tenses in our series of English verb tenses. Why? Because we use this tense so often to talk about all kinds of things. For example, you can use this tense to tell someone what you did yesterday. You can also use this tense to tell somebody what happened in the world 700 years ago. So, everything you describe about something that happened before now, you can use simple past tense. Are you with me now? Are you ready? Let's get started. Simple past tense adalah suatu kalimat yang digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Apa sih masa lampau itu? Masa lampau adalah masa yang terjadi sebelum sekarang. Jadi bisa setahun yang lalu, sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, kemarin, 5 jam yang lalu, atau bahkan beberapa detik yang lalu. Nah, ini adalah rumus dari simple past tense, yaitu subject, verb to atau verb 2, lalu object. Nah, terdapat 3 kata kerja dalam bahasa Inggris. Terdapat 3 verbs dalam bahasa Inggris, yaitu verb 1, kata kerja yang ke-1, verb 2, dan verb 3. Nah, di simple past tense kita menggunakan verb 2 dalam bahasa Inggris. Verb 2 dalam bahasa Inggris terbagi menjadi 2, yaitu regular verb dan irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang beraturan. Jadi kata kerja yang semuanya diakhiri dengan huruf ed semua. Kalau irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan, sehingga pengucapannya sudah berubah. Nah, ini adalah contoh dari regular verb atau kata kerja yang beraturan. Yang pertama yaitu wash menjadi washed. Yang kedua, try menjadi tried. Yang ketiga, play menjadi played. Yang keempat, call menjadi called. Yang kelima, talk menjadi talked. Yang keenam, wait menjadi waited. Yang ketujuh, love menjadi loved. Yang kedelapan, like menjadi liked. Yang kesembilan, watch menjadi watched. Yang ke-10, destroy menjadi destroyed. Nah, kali yang ini adalah contoh dari irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, untuk kata kerja yang tidak beraturan ini, untuk tulisan dan pengucapannya udah berubah ya anak-anak. Yang pertama, eat menjadi ate. Yang kedua, drink menjadi drank. Yang ketiga, sing menjadi sang. Yang keempat, drive menjadi drove. Yang kelima, write menjadi wrote. Yang keenam, meet menjadi met. Yang ketujuh, swim menjadi swam. Yang kedelapan, get menjadi got. Yang kesembilan, run menjadi ran. Dan yang ke-10 adalah know menjadi knew. Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama yaitu they came here 5 minutes ago, yang artinya mereka datang ke sini 5 menit yang lalu. Untuk yang kedua, you visited me 30 seconds ago, kamu mengunjungiku 30 detik yang lalu. Untuk yang ketiga, we studied English at the course 2 days ago, kita belajar bahasa Inggris di kursus atau tempat les 2 hari yang lalu. Untuk yang keempat yaitu I gave you a gift on your birthday party last year, aku memberimu hadiah di pesta ulang tahunmu tahun lalu. Dan untuk yang kelima yaitu he had vacation in California, United States of America last month, dia berlibur di California, Amerika bulan lalu. Dan sekarang kita akan belajar tentang kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam simple past tense. Untuk kalimat positif, she studied English, yang artinya dia belajar bahasa Inggris.
Dan untuk kalimat negatif, kalian tinggal menambahkan kata did not, atau bisa digabung menjadi didn't, seperti tulisan di samping ini ya. Nah, did itu kata bantu dalam bahasa Inggris untuk simple past tense ya. Jadi she didn't study English atau she did not study English. Nah, karena ini kalimat negatif, jadi yang tadi kalimat positifnya itu verb 2, ini kalimat negatifnya kembali lagi ke verb awal ya. Dan untuk kalimat interrogatifnya, kalian tinggal menambahkan kata bantunya did tadi ke depan. Jadi didnya itu ditaruh di depan sebelum subjek, menjadi did she study English? Apakah dia belajar bahasa Inggris? Nah, karena ini kalimat interrogatif, maka verbnya kembali lagi ya ke bentuk semula, sama seperti yang kalimat negatif tadi, kembali lagi ke verb 1. Seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah to be past tense. Nah, kalian semua sudah mempelajari kan tentang to be dalam bahasa Inggris yang present, yaitu terdapat 3 to be dalam bahasa Inggris yang present, yaitu is, am, dan are. Dan untuk simple past tense ada to be-nya sendiri anak-anak, yaitu was dan were. Untuk to be was, untuk subjek I, she, he, dan it. Untuk to be were, untuk subjek you, they, dan we. Nah, untuk contoh dari kalimat positifnya yaitu you were a student here. Kamu dulu siswa di sini. Dan untuk kalimat negatifnya, kalian menambahkan kata not setelah to be-nya tersebut, menjadi you were not a student here, yang artinya kamu dulu bukan siswa di sini. Dan untuk kalimat interrogatifnya, kalian tinggal memindahkan to be-nya tersebut ke depan sebelum subjeknya, menjadi were you a student here? Apakah kamu dulu siswa di sini? Nah, ini yang harus kalian kerjakan. Write a paragraph in simple past tense. Tulislah satu paragraf dalam simple past tense ya anak-anak. Ceritanya bebas, topiknya bebas, yang penting satu paragraf dalam simple past tense. Sampai di sini pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Pesan Bu Nina, tetap semangat belajar ya anak-anak. Semoga kalian sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Juta sayang, kita nyanda berdusta, harga